pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih. Pada hari ini kita akan memulai ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini dilandasi dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Bukit Golgota telah menjadi saksi kematian Tuhan Yesus di kayu salib demi menebus dosa kita. Saat ini kalau kita masih boleh ada menggunakan waktu dan hidup kita untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya. Namun seringkali kita masih lalai, tidak jarang kita jatuh ke dalam dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Untuk itu, mari kita datang mengaku dosa di hadapan-Nya, di Bukit Golgota. Nampaklah salibnya
Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami tahu ya Bapa, kami tidak layak sebagai anak-anak-Mu. Tapi darah-Mu telah menebus kami Tuhan, menyucikan kami dari segala dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami Bapa, layakkan kami, pagi hari ini kami mau datang untuk beribadah kepadamu dan menyembah membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, oleh karena kematiannya kita telah diselamatkan dan oleh bilurnya kita juga telah disembuhkan. Mari terimalah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sebagaimana janji keselamatan dari Tuhan yang telah kita terima, mari kita bangkit berdiri dan bersama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jemaat sekalian, dalam situasi dan kondisi yang serba tidak jelas dan tidak pasti saat ini, satu hal yang perlu kita pegang bahwa Tuhan Yesus sanggup mengatasi segalanya. Bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun, meninggalkan semua harta miliknya di Mesir. Mereka berjalan tanpa kekuatan militer, tanpa amunisi, tenaga medis atau kesehatan yang memadai, tanpa bahan makanan yang cukup. Tapi mereka berjalan dengan iman. Tuhan sanggup membentengi mereka dari segala serangan musuh, sanggup mencukupi kebutuhan makan mereka dan menjagai kesehatan mereka, sehingga mereka sanggup berjalan siang dan malam. Bahkan Tuhan mengirimkan mana di pagi hari untuk memberi makan orang Israel. Saudara sekalian, Tuhan yang sama pula, Allah yang sama kekuatan dan kedahsyatannya saat ini juga sanggup membebaskan kita dari segala sakit penyakit, virus yang menyerang, kesulitan ekonomi yang mengancam. Kita percaya bahwa kuasa kebangkitannya membuat kita tetap teguh berdiri. Allah bangkit. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah.
Saudaraku, bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, tanpa penyertaan Tuhan, apalah artinya kita manusia? Segala usaha dan jerih lelah kita di dunia menjadi sia-sia jika tanpa kehendak Tuhan. Firman Tuhan merupakan salah satu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan memimpin langkah hidup kita setiap waktu untuk senantiasa berjalan bersamanya. Bila engkau tak besertaku. Selanjutnya kami serahkan. Mari kita masuk dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan ketika kami tidak tahu kami harus berjalan dan kami harus melakukan sesuatu, Engkau sendiri yang akan terus menggandeng kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Sementara kami mau belajar firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang akan tolong setiap kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan boleh mengaplikasikannya secara nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh merupakan satu hal yang penuh dengan
kebahagiaan kalau kita ini boleh menghampiri tahta Tuhan yang mulia. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati satu peringatan-peringatan besar, kita sebagai orang-orang Kristen, di mana hari Jumat kita sudah memperingati hari Jumat Agung, yaitu memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Dan hari Minggu yang lalu kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dua peristiwa yang sangat bertolak belakang di dalam suasananya. Kita tahu dua hal ini kita lewati dengan keadaan yang sangat berbeda sekali. Hari ini kita merenungkan bersama-sama satu tema, yaitu kuasa kebangkitan Yesus, the power of His resurrection. Nah saudara, kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dari kematiannya. Nah di dalam suasana kematian Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, kita melihat suasana yang terjadi di antara murid-muridnya. Kita perhatikan dari Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-32. 32 sampai 34 itu adalah pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus menceritakan tentang hal yang akan terjadi terhadap dirinya ketika dia masuk ke Yerusalem. Ini adalah hari terakhir, perjalanan terakhir dia masuk ke dalam Yerusalem. Dan dikatakan di dalam Markus 10 ayat 32 ini, kalau kita baca bersama-sama bagian ini, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Nah kita perhatikan dua kata yang saya cetak dalam huruf merah ini ya. Murid-murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Murid-murid sedang dalam suasana yang cemas, dalam suasana yang takut. Itulah suasana perkabungan yang akan mengikuti sampai Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan kalau kita lihat, murid-murid juga diliputi ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Murid-murid pergi meninggalkan dia. Murid-murid tidak berani menghadapi begitu banyaknya orang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan kisah dari Petrus, seorang dengan berani mengatakan aku akan mati bersama dengan Tuhan pun. Bahkan dia menyangkali Yesus 3 kali. Dia mengatakan aku tidak kenal dengan dia, tidak kenal dengan gurunya ini. Karena dia takut, dia sendiri ditangkap, dia sendiri nanti diadili, dia sendiri juga akan mengalami penderitaan-penderitaan yang seperti dikatakan Tuhan Yesus. Bahwa dia akan diolok-olok, dia akan dihina, dia akan diludahi, dia akan disesah, bahkan juga dibunuh. Nah itulah ketakutan yang mereka alami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bukan saja murid-murid, bukan saja orang-orang yang mengikuti Yesus yang merasa takut. Kita lihat Tuhan Yesus sendiri. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Mungkin banyak orang berpikir Tuhan Yesus adalah Allah, dan tak mungkin dia akan merasa takut. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, seperti dicatat di dalam Markus 14 ayat 33 dan 34. Di sini kita lihat, dan ia, maksudnya Yesus, membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut. Siapa yang sangat takut? Yesus. Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, kepada murid-muridnya ini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus juga mengalami perasaan sangat takut, juga mengalami kegentaran. Dan tidak main-main ketakutan yang Tuhan Yesus alami. Ya orang mungkin pikir, masa Tuhan Yesus sampai takut mati? Padahal dia kan Allah. Bahkan dia tahu setelah dia mati 3 hari kemudian dia bangkit kok. Ngapain dia harus takut? Tetapi mungkin ada yang lain. Ketakutannya bukan kematiannya saja,
Tapi ketakutannya adalah ketika dia harus menanggung dosa seluruh isi manusia. Dosa semua manusia, termasuk dosa saya, dosa Anda semuanya. Nah, artinya apa? Dosa itu begitu mengerikan, sampai Yesus pun sampai merasa takut dan gentar. Jangan pernah main-main dengan dosa. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahkan di dalam Lukas dikisahkan dengan lebih dramatis lagi. Karena Lukas seorang dokter, maka dia bisa menggambarkan apa yang terjadi di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa bersama. Seperti dituliskan di dalam Lukas 22 ayat 44 ini ya. Katakan ia, sekali lagi Yesus ya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah ini yang tidak didapatkan di dalam Injil-Injil yang lain. Dia mengatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Di sini Lukas sebagai dokter ingin menunjukkan betapa pada waktu itu kesedihan, ketakutan, kegentaran yang begitu dahsyat membuat pembuluh-pembuluh darahnya di kepalanya itu pecah dan bercampur dengan keringat itu, peluh itu menetes seperti tetesan-tetesan darah. Menunjukkan betapa luar biasanya penderitaan, bukan saja secara fisik, tapi penderitaan di dalam perjuangan menghadapi situasi yang begitu sulit ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, setelah Jumat Agung kita peringati dengan suasana perkabungan seperti ini, ketika kita memasuki Minggu Paskah, suasananya justru berbalik, suasananya justru sangat berbeda sekali. Ya. Kalau tadi murid-muridnya, pengikut Yesus, bahkan Yesus sendiri ada kegentaran, ketakutan yang luar biasa. Tapi coba perhatikan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit. Kita baca ya di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya ambil beberapa peristiwa ini saja ya, atau beberapa kalimat, tidak semuanya. Nanti kita bisa lihat dari Alkitab kita ya. Matius 28 ayat 1 sampai 4. Dikatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, ya, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Penjaga siapa? Penjaga kubur Yesus. Karena waktu Yesus dikuburkan, ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi serta imam-imam kepala berkata kepada Pilatus bahwa dia pernah mengatakan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Wah, ini akan terjadi satu penyesatan yang lebih parah lagi. Karena mungkin muridnya akan mencuri mayat Yesus atau melakukan trik-trik yang lain. Nah, akhirnya diberikan penjaga-penjaga, serdadu-serdadu yang gagah berani, serdadu-serdadu dengan persenjataan yang lengkap. Tapi pada waktu itu, katakan dalam Matius 28 ayat 4 itu, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya, dalam pengertian bahwa mereka itu ketakutan sangat luar biasa sampai pucat gitu mukanya, sampai seperti orang mati begitulah ya. Nah, sekarang yang ketakutan bukan lagi Yesus, bukan lagi murid-muridnya, bukan lagi pengikutnya, tetapi siapa? Penjaga-penjaga kubur. Para serdadu yang begitu hebat ini ketakutan. Bukan saja para serdadu ini, dan para serdadu ini kembali ke imam-imam kepala dan menceritakan semua peristiwa yang terjadi ini. Mereka bilang, wah kalau gitu kamu bilang aja bahwa malam-malam ini murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Mereka juga ketakutan dengan peristiwa itu. Akhirnya mereka menyuap para penjaga ataupun serdadu-serdadu ini. Mereka ketakutan, imam-imam kepala ketakutan, orang-orang Farisi juga ketakut. Balik sudah. Mereka yang menyalibkan Yesus, mereka yang seperti sudah mencapai kemenangan, sekarang justru mengalami
ketakutan yang luar biasa. Sedangkan murid-murid bagaimana? Murid-murid juga akan kembali percaya kepada Tuhan. Murid-murid kembali memperoleh kekuatan dan keberanian untuk maju ke depan. Meskipun tidak langsung, pada hari itu ketika diberitahukan kepada Petrus dan kawan-kawannya bahwa Yesus bangkit, mayat Yesus tidak ada. Wah, mereka juga belum percaya. Mereka berlari, mereka mencari tahu apakah benar terjadi seperti itu. Dan mereka masih belum percaya. Bahkan murid yang lain juga tidak bisa menerima informasi bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, Yesus meneguhkan mereka, Yesus menyatakan diri kepada mereka bahwa aku sudah bangkit. Nah, itu mereka pelan-pelan mulai percaya. Mereka mulai bersandar kepada Tuhan kembali. Mereka mulai meyakini bahwa guru mereka adalah Mesias yang benar. Sampai terakhir kalau kita lihat satu persatu murid-murid Yesus berani menjalani kehidupan di depan banyak orang, di depan musuh-musuh mereka, di depan begitu banyak pemimpin-pemimpin agama yang berusaha menjatuhkan mereka, menangkap mereka dan membunuh mereka. Bahkan mereka pun dengan gagah berani satu persatu menyerahkan hidupnya untuk menjadi martir. Sangat luar biasa. Nah, di dalam keadaan seperti ini kita bisa lihat antara kebangkitan, antara Paskah dan juga kematian Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan. Ya. Dikatakan ini, there is no resurrection without the cross. Tidak akan ada kebangkitan tanpa salib Yesus. Tanpa adanya salib tidak mungkin ada kebangkitan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah satu satu paket di dalam kehidupan kita. Kita bangkitan Tuhan, tapi tidak bisa lepas dari kematian dan penderitaannya. Sebagaimana kalau kita lihat Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Kita akan baca bersama-sama ini ya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Katakan seperti ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Seperti orang mengatakan seperti satu keping mata uang gitu ya, ada bagian luar, bagian dalam. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam bagian ini coba kita belajar apa yang dimaksud dengan Paulus, di mana dia mengatakan aku menghendaki mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat Filipi tadi, pasal 3 ayat 10 sampai 11, itu dengan versi yang berbeda dari bahasa Indonesia ya. Alkitab kita bahasa Indonesia itu ada dua versi ya. Versi terjemahan baru yang kita baca ini, dan ada versi bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS disingkat demikian. Nah, itu biasanya bahasanya lebih sederhana dan lebih gampang kita memahami dan mengertinya. Nah, itu saya akan perlihatkan ini ya. Nah, kita baca lagi dari versi bahasa Indonesia sehari-hari ini ya. Yang mengatakan seperti ini. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Dan saya berharap bahwa saya sendiri akan dihidupkan kembali dari kematian. Nah, coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, bukan Paulus ingin mengatakan, aku ingin mengenal kebangkitannya dulu, kuasa kebangkitannya. Tapi yang pertama dikatakan, satu-satunya yang saya inginkan adalah supaya saya mengenal Kristus, mengenal pribadi Yesus. Orang banyak berpikir tentang kuasa Tuhan, kuasa Allah dan seterusnya. Terus mencoba untuk mempraktekkan dan menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang hebat begitu. Bukan seperti itu.
tetapi mengenal Kristus. Dan kata mengenal ini adalah satu kata yang sangat penting sekali. Karena di dalam bahasa Yunani dikatakan ginosko atau ginoskein itu sama dengan dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama itu yada. Itu adalah cara Alkitab menunjukkan atau mengungkapkan pengenalan itu hubungan antara suami dan istri, di mana tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penyekat di antara mereka. Sehingga yang dimaksudkan dengan Paulus mengatakan mengenal Kristus bukan sekedar tahu, oh begini-begini seperti di Alkitab itu saja. Tapi mengenal ini adalah suatu hal yang menyatu, ya, merupakan satu kesatuan dengan Kristus sendiri dalam hidupnya. Sangat luar biasa. Maka itu sebelum kita sungguh-sungguh mengenal dan memahami kuasa kebangkitan Tuhan, kita harus mengenal Kristus dulu. Artinya bagaimana kita tahu Dia sebagai Allah kita, Allah yang begitu berkuasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat anugerah Tuhan yang begitu dahsyat, sehingga orang-orang akan mengalami satu perubahan yang begitu indah. Yang kedua, di dalam bagian ini juga dikatakan bukan saja mengenal Kristus, tapi mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Kita akan alami itu. Bukan sekedar mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, tahu tentang Yesus yang dibangkitkan dan seterusnya. Tapi justru ditunjukkan bahwa satu pengalaman yang begitu nyata ketika kita lihat, merasakan kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, apakah kita selama ini hanya datang ke gereja, atau kalau seperti ini kita tidak ke gereja, terus apa yang kita alami dalam kuasa Tuhan? Saudara-saudara, banyak orang ingin mengalami kuasa Tuhan untuk pamer kekuatan, ya. Seperti waktu gereja akan mengadakan ibadah online, banyak orang mungkin berkata, kenapa kok gereja takut sama virus? Emang Tuhan kita kalah sama virus? Bukan itu ceritanya, ya. Tapi di sini kita akan mengatakan apa? Kita menunjukkan satu simpati kita pada orang lain. Kita juga mau menjadi bagian daripada negara ini untuk menjadikan negara ini semakin tenang dan damai. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena kuasa kebangkitan Tuhan terus kita mau seenaknya sendiri dalam kehidupan kita. Bukan saja sekarang Paulus mengatakan bahwa saya mau mengalami kuasa yang menghidupkan dari Dia dari dalam kematiannya itu, tapi juga dikatakan saya ingin turut menderita dengan Dia, ya, dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Inilah yang dikatakan Paulus. Maka paketnya nggak bisa cuma kuasa tok, begitu kemenangan tok hebat gitu ya. Tapi dia tidak siap untuk menyatu di dalam penderitaan bahkan kematian Yesus. Apakah kita harus mati dulu? Harus seperti itu? Bukan. Maksudnya nanti kalau kita lihat bahwa kematian ini adalah sebuah pernyataan seperti orang dibaptis itu ya. Itu punya makna yang dalam bahwa aku mati untuk dosa-dosaku. Aku mati untuk dunia ini. Aku mau hidup seperti Kristus. Nah, seperti itulah, ya. Siap untuk menderita karena Yesus sendiri berkata bahwa apa? Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal dirimu. Kamu harus memikul salib dan mengikut aku. Itu yang dikatakan Yesus. Kalau kita tidak siap pikul salib, nggak siap menyangkal diri, kita mau sakar-karep kita dewek, ya nggak bisa. Jangan pikir kita bisa melakukan itu semuanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ketika kita belajar, sudah mengenal Kristus, mengalami kuasa kebangkitannya, bahkan ketika kita mengalami penderitaan sekalipun, kita tidak akan ngomel-ngomel. Kuasa kebangkitan Tuhan bukan supaya kita ini terkenal, bukan supaya kita ini punya sesuatu yang hebat, orang kagum-kagum dengan kita. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal membutuhkan kuasa Tuhan supaya kita ini bisa mengalahkannya.
Contohnya yang paling gampang aja. Sekarang ini kan zamannya kita disuruh di rumah saja, ya toh? Tapi seringkali kita ini sumpek. Ya, kelihatannya di rumah saja enak ya, bisa tidur, bisa santai gitu. Tapi banyak orang yang ngomong sama saya, "Aduh, sumpek Pak, bosen di rumah terus." Ya, pengen keluar, pengen jajan, pengen berdharma wisata, pengen menikmati kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Tapi itu bahaya, karena membahayakan orang lain juga kan. Maka itu apa? Perlu ada kuasa Tuhan supaya kita ini bisa ngerem diri, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada Tuhan. Oke, saya akan akhiri khotbah saya pada pagi hari ini dengan sebuah kesaksian. Ya, kesaksian ini adalah kesaksian yang diangkat menjadi sebuah film dari sebuah true story, kisah nyata. Kalau tahun lalu ada yang pernah nonton film dengan judul Overcomer. Ada yang sudah pernah nonton sini? Nah, saya cerita sedikit saja ya. Nah, di dalam film itu diceritakan ada seorang remaja putri yang hidupnya itu sangat penuh dengan kepahitan. Hidupnya itu suka berbohong, suka mencuri, ya. Pokoknya membuat orang jengkel. Tapi di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia sungguh-sungguh mendapatkan Injil Tuhan, dia sungguh-sungguh mengenal Kristus yang bangkit. Bahkan dia mengalami kuasa kebangkitannya itu. Dia berkata seperti ini. Coba kita lihat sebentar dari film ini ya. Hannah, you okay? Ask me who I am. Ask me who I am. Who is Hannah Scott? I am created by God. He designed me. So I'm not a mistake. His son died for me, just so I could be forgiven. He picked me to be his own, so I'm chosen. He redeemed me, so I am wanted. He showed me grace, just so I could be saved. He has a future for me because he loves me. So I don't wonder anymore, Coach Harrison. I am a child of God. I just wanted you to know. Nah, belum tadi dia mengatakan apa? Bahwa aku adalah ciptaan Tuhan. Aku diciptakan oleh Tuhan. Aku didesain oleh Dia. Ya. Bahkan putranya, anak tunggalnya, mati untuk aku, supaya aku jadi miliknya. Dia telah menunjukkan anugerahnya yang begitu besar kepadaku. Dia menyelamatkan aku, bahkan memberikan hari depan, karena Dia mengasihi aku. Dan sekarang aku menjadi anak Allah. Maukah setiap kita menjadikan kuasa Tuhan, mengubahkan hidup kita dari hidup kita yang lama itu, jadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang taat melakukan tugas kita di dalam dunia ini, menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan kuasa terbesar di dalam dunia ini, yaitu kematian. Oh Tuhan, ampunilah setiap kami, kalau seringkali kami justru telah menggunakan kuasa-Mu ini dengan hal-hal yang tidak benar, hanya untuk kepuasan diri kami, untuk menyenangkan diri kami saja.
Tapi biarlah kami belajar untuk menggunakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus ini. Menjadikan kami saksi Tuhan di dalam dunia ini. Khususnya di tengah-tengah suasana dunia yang sedang mencekam. Di tengah-tengah bangsa negara kami yang sedang mengalami keadaan yang sangat sulit ini. Ajarkan kami Tuhan menjadi bagian di dalam negara ini. Untuk menjadi orang-orang yang membawa bangsa negara ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami pribadi, lepas pribadi dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan juga anak-anak-Mu, supaya kami semuanya boleh menjadi saksi Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kuasa kebangkitannya memiliki kuasa yang ajaib kepada kita semuanya. Dan sekarang marilah kita berbakti kepada Tuhan melalui persembahan, persepuluhan kita. Itulah tanda cinta kita kepada Tuhan yang sudah bangkit dan yang sudah menebus kita dari kuasa dosa. Silakan mengirim persembahan saudara di nomor rekening di bawah ini ya. Jangan salah kirim. Nah, itu yang pasti. Jangan salah kirim supaya pas masuknya tepat sasaran. Baik, jemaat sekalian, mari kita berdoa. Doa persembahan dan juga doa syafaat. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong kami beribadah di rumah kami masing-masing, beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhanlah yang menyatukan kami. Sehingga ibadah kami adalah ibadah yang sungguh di mana Tuhan hadir dan Tuhan berkenan. Bapa yang di surga, terima kasih kami bisa memberikan persembahan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk setia dalam pemberian kami kepada Tuhan. Kami juga setia dalam memberi persepuluhan. Sebagai tanda kami tunduk kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam kondisi serba tidak pasti. Tapi kami punya kepastian bahwa Tuhan selalu beserta di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan menolong kami semua di dalam keadaan kami. Mungkin kami kesulitan masalah ekonomi. Tuhan tolong. Bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Mungkin kami terbaring sakit di rumah. Tuhan juga tolong. Supaya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh. Supaya kami tidak terpapar dengan virus corona. Kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Mungkin ada jemaat yang mengalami lemah iman. Tuhan kuatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong dalam kehidupan berumah tangga kami masing-masing. Justru dalam saat-saat seperti ini, kami rumah tangga Kristen beribadah di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, tolong juga supaya Tuhan menolong negeri ini dalam menghadapi virus corona. Supaya Tuhan memberkati usaha-usaha, peraturan-peraturan yang ditetapkan itu sungguh-sungguh efektif untuk memutus mata rantai virus corona. Tuhan tolong para dokter, para perawat, para petugas kesehatan yang ada di garis besar, di garis depan untuk melawan virus ini. Tuhan berkati mereka juga. Terima kasih Bapak, berkati pemerintah negeri ini. Memerintah dengan kuat kuasa Tuhan, khususnya dalam menghadapi virus corona ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini ke dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, silakan berdiri. Kita akan puja nama Tuhan. Kita akan nyanyikan doksologi. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, puji Anak, puji Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
Amin. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala berkat, sumber segala penghiburan itu, menyertai engkau. Dan biarlah damai sejahtera juga dari anaknya Yesus Kristus selalu ada di dalam kehidupanmu. Dan biarlah penyertaan Allah Roh Kudus selalu engkau alami di dalam keadaan apapun juga. Dan biarlah semuanya itu engkau alami hari demi hari di dalam masa-masa virus corona ini. Dan engkau akan mengalami yang namanya kuat kuasa Tuhan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Saat teduh ibadah selesai.